sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, "Religion without science is lame, and science without religion is blind." Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu. Atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui wasilah malaikat Jibril untuk disiarkan kepada umat manusia, yang salah satu fungsinya adalah huda linas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, "Islam is the father of science and Al-Quran is the book of science." Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang membangun nasionalisme perspektif Al-Quran dengan rujukan Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabu anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang atas izin Tuhan mereka, yaitu melalui jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi
maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam menggunakan bentuk jamak untuk kata al-dhumat yang berarti beraneka kegelapan, sedangkan an-nur dengan menggunakan bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan an-nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang pentingnya Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj al-Mustasrikin wa Atsaruhu fi al-Firi menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan untuk menuju tercapainya masalah. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran kitab yang diturunkan oleh Allah untuk utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan dalam penjagaan Allah. Oleh sebab itu, membangun karakter bangsa akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan memberi kebenaran darinya. Karena hanya dengan demikian, membangun karakter bangsa mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang diambil bertentangan dengan agama, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan membangun karakter bangsa. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Peneliti Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan di Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Padahal 14 abad yang lalu kita diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran agar hidup teratur. Bacalah alam agar lahir karya-karya luhur. Dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Bismi Rabbika ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk memahami lebih lanjut dan lebih jelas terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan membangun karakter bangsa, serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai contoh kepribadian bangsa. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat 113 sebagai berikut.
wa kadzalika anzalnahu Qur'anan arabiyyan wasarafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar mereka menjadikan Al-Quran sebagai pembelajaran. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Jami Al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud firman Allah di atas adalah mahaddaru bihi amrillahi wa iqabihi wa waqa'ihi bil umami qablakum. Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah dari Allah, hukumannya dan ketetapan-ketetapannya terhadap umat Islam sebelumnya. Hadirin, melalui penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan contoh landasan kepribadian bangsa buat kita. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali, supaya kita bisa belajar membangun kepribadian yang dimaksud. Untuk itu kami mengajak, wahai saudara-saudaraku orang Sunda, hayu urang sami-sami ngajatenkeun Al-Quran kanggo kahuripan urang. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, lapah kam jadikan Al-Quran sebagai pegungan ugi. Wahai saudara-saudaraku orang Solo, sumangga kula lan panjenengan dadosaken Al-Quran kagem tuntunangen gesang. Untuk membangun kepribadian nasionalisme perspektif Al-Quran dalam syair lagu sebagai berikut. Negeri kita Indonesia beragam bahasa, beda agama, suku dan budaya. Marilah membumi kita dengan semangat yang membara, bersatu padu bersama-sama yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi